Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari nomor pokok wajib pajak. Sebelum mempelajari nomor pokok wajib pajak, mari kita berdoa bersama-sama agar para subscriber dan murid-murid Pak Zen diberi kesuksesan dan cita-citanya bisa tercapai. Mari berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, kita bisa mulai bahwa kita mempelajari nomor pokok wajib pajak, fungsi nomor pokok wajib pajak. Ya. Sekarang kita pelajari fungsi nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak atau disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Terdapat dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP. Adapun kartu nomor pokok wajib pajak adalah kartu yang diterbitkan, ya, kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan NPWP dan identitas lainnya. Nah, kalau di Kediri itu dari Matahari ke timur sedikit, jadi jalan itu ada di selatan jalan itu ada kantor pajak juga Kediri. Sekarang elektronik NPWP disingkat ENPWP adalah program aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pemberi kerja atau bendahara pemerintah untuk merekam nama dan identitas pengurus, komisaris, pemegang saham, atau pemilik dan pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP serta belum ber-NPWP. Fungsi NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pertama yaitu A, sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. B, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. C, keperluan terkait dokumen perpajakan, termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT masa dan tahunan. D, memenuhi kewajiban perpajakan. E, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diwajibkan, misalnya pengajuan kredit usaha di bank. Yang kedua, format nomor pokok wajib pajak. Sebelum tahun 2001, format NPWP terdiri atas 11 digit. Akan tetapi sejak tahun 2001 hingga saat ini, format tersebut diubah menjadi 15 digit. 9 digit pertama dari format NPWP tersebut merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Nanti nomornya seperti ini. Ini pertama ya, ini 12 itu kode kelompok WP. Terus ini nomor pokok. Ya, ini nomor pokok. Terus ini kode pengecekan. Ini kode PP, yang 3 ini kantor cabang atau pusat. Keterangan identitas wajib pajak merupakan klasifikasi yang membedakan status wajib pajak, yaitu wajib pajak bendaharawan dengan kode 00, wajib pajak badan dengan kode 01, 02, 03, 11, 12, dan 13. Wajib pajak
orang pribadi dengan kode 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10. Yang B, nomor registrasi yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pelayanan pajak. C, diberikan untuk kantor pelayanan pajak sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. D, kode kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. E, status wajib pajak dengan ketentuan sebagai berikut. Wajib pajak tunggal atau wajib pajak pusat dengan kode 00. Wajib pajak cabang dengan kode 01, 02, 03, dan seterusnya. Ini adalah contoh gambar NPWP. Ya, ini contohnya seperti ini. Kewajiban mendaftarkan diri ya. Ini nomor 3, kewajiban mendaftarkan diri. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif dalam bidang perpajakan berhak untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objek adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Pihak-pihak yang wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP yaitu A. Wajib pajak badan dengan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak di tempat badan tersebut berdiri. B. Wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya telah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. C. Badan usaha tetap atau disebut BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia oleh badan atau perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia. D. Wajib pajak yang berlaku sebagai pemungut atau pemotong pajak atau wajib pajak non-subjek, yaitu bendaharawan negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. E. Pengusaha kena pajak. F. Wanita kawin atas namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban suaminya. Yang keempat yaitu kita pelajari kelengkapan memperoleh nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak dapat didaftarkan ya. Wajib pajak daftar mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP di kantor pelayanan pajak domisili atau kantor pelayanan pajak lokasi. Kantor pelayanan pajak domisili adalah kantor pelayanan pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal, domisili wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham, atau pemilik, dan pegawai kantor pelayanan pajak. Lokasi adalah kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah terdaftar. Penyampaian permohonan untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual atau melalui e-NPWP. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikannya secara langsung atau melalui pos ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan atau disebut KP4 setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. B. Untuk wajib pajak orang pribadi
yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. 1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing. Yang kedua, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. Untuk wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan, pertama, 1. Fotokopi pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. 2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus aktif. 3. Surat keterangan tempat bagi kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal lurah atau kepala desa. D. Untuk bendaharawan sebagai wajib pajak pemungut pemotong. 1. Fotokopi KTP bendaharawan. 2. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. E. Untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut. 1. Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. 2. Fotokopi NPWP bagi fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Lima. Tempat pendaftaran nomor pokok wajib pajak. A. Tempat pendaftaran NPWP langsung ke kantor pelayanan pajak. 1. Kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak dan pengusaha kecil melaporkan usahanya ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak atau ke kantor pelayanan pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor perpajakan. Dalam hal tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak berada dalam 2 atau lebih wilayah kantor pelayanan pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Yang B. Pendaftaran NPWP melalui elektronik. Pendaftaran NPWP oleh wajib pajak dapat juga dilakukan secara elektronik, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id dengan mengklik e-registrasi. Selanjutnya, wajib pajak cukup memasukkan data pribadi, KTP, SIM atau paspor untuk bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor untuk memperoleh NPWP. Kemudian mengirimkan fotokopi data pribadi melalui pos ke kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet. Elektronik registration. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat www.pajak.go.id. Selanjutnya ada memilih menu e-reg
elektronik registrasi. 3. Pilih menu buat account baru dan istilah kolom sesuai yang diminta. Setelah itu Anda akan masuk ke menu formulir registrasi wajib pajak orang pribadi. Isilah sesuai dengan KTP Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar SKT sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah mendaftar sebagai wajib pajak. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirim atau sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke kantor pelayanan pajak seperti yang tertera pada SKT sementara Anda. Setelah itu Anda akan menerima NPWP dan SKT asli. Terima kasih, semoga hari ini kita belajar tentang pokok wajib pajak bisa bermanfaat. Bila saya sudah salah minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.